Berapa banyak saudara kita ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka saat ini sudah tidak ada lagi. Mungkin barangkali di antara mereka satu di antaranya adalah jamaah kita. Tahun yang lalu masih sholat tarawih bersama, masih takjil bersama, masih buka bersama. Saat ini mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Bapak Ibu yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan tamu yang sangat agung ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita laksanakan di hari-hari, malam-malam, menit-menit, jam-jam Ramadan. Jangan sampai kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi hari-harinya lewat begitu saja tanpa makna. Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ada 3 yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar Ramadan kita lebih bermakna. Yang pertama adalah i'dadur ruhiyah, i'dadul ilmiyah, i'dadul jasadiyah. Apa itu i'dadul ilmiyah? I'dadul ilmiyah adalah persiapkan ilmu. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, seorang jenazah yang memasuki liang kubur tanpa bekal amal ibadah sama dengan dia mengarungi samudra yang luas dan yang dalam, tidak pakai kapal dan tidak pakai perahu. Masuk liang kubur seorang jenazah tanpa amal ibadah, tanpa membawa amal ibadah dari dunia, maka sama dengan dia mengarungi samudra yang luas tanpa perahu dan tanpa kapal. Kelelep. Bagaimana dengan kita? Memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan ilmu pengetahuan, maka Ramadan kita cenderung adalah hawa nafsu. Ketahuilah Bapak Ibu, berilmu dulu baru beribadah. Jangan dibalik. Beribadah dulu baru berilmu. Kalau beribadah dulu baru berilmu, maka yang ada adalah amal ibadah nafsu. Padahal baginda Nabi sudah mengancam kita. Man amila amalan wa laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amalan itu tidak berdasarkan baginda Rasulullah SAW, maka amalan itu akan ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab cuma 13 orang. Yang hadir 1.500. Baik, yang menjawab salam saya yang kencang, saya doakan mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat umroh. Yang tidak menjawab salam saya juga saya doakan mudah-mudahan tahun ini juga rezekinya dibanyakin oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-qail fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa fi ayatil ukhra al-qail tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal Islam, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba wa tuba wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Kata Nabi, Bapak Ibu, berbahagialah orang yang berjumpa denganku, kemudian mereka beriman kepadaku. Tetapi ketahuilah, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi. Salasa marrat. 3 kali baginda Rasulullah mengulangi. Lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi. Siapa mereka yang lebih berbahagia itu? Mereka tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi, tapi mereka beriman kepadaku. Hadirin Bapak Ibu, mudah-mudahan kita-kitalah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku pelajar baik yang SD maupun yang SMP, mohon diperhatikan temanya di malam hari ini kalau ingin dicatat adalah Spirit of Ramadan. Apa itu Spirit of Ramadan? Spirit of Ramadan adalah semangat menjalani bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, boleh percaya, boleh tidak. Perjalanan yang paling jauh dan yang paling berat bagi seorang laki-laki adalah perjalanan menuju masjid. Boleh percaya, boleh tidak. Jogging 10 kali putaran di Stadion Langlang sanggup. Lomba maraton hari ulang tahun Pupuk Kaltim 10 kilo sanggup. Goes keliling hutan Bontang 20 kilo sanggup. Jalan-jalan ke Surabaya, ke Jakarta, ke Makassar, ke Manado, sanggup. Tapi 5 menit jalan menuju masjid, begitu berat sekali. Inilah penyakitnya laki-laki. Tapi insya Allah di Masjid Baitur Rahim ini semuanya rajin ke masjid. Amin, Allahumma amin. Cerita ini hanya berlaku di luar sana. Di masjid ini insya Allah sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki malam yang keempat. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di malam-malam Ramadan, di hari-hari Ramadan ini? Berapa banyak saudara kita ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka saat ini sudah tidak ada lagi. Mungkin barangkali di antara mereka satu di antaranya adalah jamaah kita. Tahun yang lalu masih sholat tarawih bersama, masih ta'jil bersama, masih buka bersama. Saat ini mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita-kita Bapak Ibu yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan tamu yang sangat agung ini
apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita laksanakan di hari-hari, malam-malam, menit-menit, jam-jam Ramadan. Jangan sampai kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi hari-harinya lewat begitu saja tanpa makna. Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ada 3 yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar Ramadan kita lebih bermakna. Yang pertama adalah i'dadur ruhiyah, i'dadul ilmiyah, i'dadul jasadiyah. Apa itu i'dadul ilmiyah? I'dadul ilmiyah adalah persiapkan ilmu. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, seorang jenazah yang memasuki liang kubur tanpa bekal amal ibadah sama dengan dia mengarungi samudra yang luas dan yang dalam, tidak pakai kapal dan tidak pakai perahu. Masuk liang kubur seorang jenazah tanpa amal ibadah, tanpa membawa amal ibadah dari dunia, maka sama dengan dia mengarungi samudra yang luas tanpa perahu dan tanpa kapal. Kelelep. Bagaimana dengan kita? Memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan ilmu pengetahuan, maka Ramadan kita cenderung adalah hawa nafsu. Ketahuilah Bapak Ibu, berilmu dulu baru beribadah. Jangan dibalik. Beribadah dulu baru berilmu. Kalau beribadah dulu baru berilmu, maka yang ada adalah amal ibadah nafsu. Padahal baginda Nabi sudah mengancam kita. Man amila amalan wa laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amalan itu tidak berdasarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan ditolak. Jadi kita capek beribadah Bapak Ibu, ternyata pahalanya nihil. Kenapa? Tidak berdasarkan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, jangan sampai kreatif dalam beribadah. Islam sudah sempurna, tidak usah lagi ditambah-tambahi. Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sudah sangat sempurna. Jangan lagi kreatif dalam beribadah. Jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, siapa tadi di antara kita yang setelah sholat isya tidak sholat sunnah ba'diyah? Datang ke masjid ini sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, tapi dia tidak melakukan sholat sunnah ba'diyah, itu namanya beribadah tanpa ilmu. Tahukah kita Bapak Ibu, 2 rakaat sesudah sholat isya itu jauh lebih mulia daripada sholat tarawih 20 rakaat. 2 rakaat sesudah sholat isya termasuk sholat sunnah rawatib jauh lebih mulia daripada sholat tarawih 8 rakaat. Maka jangan dibalik. Tinggalkan yang besar, ambil yang kecil. Utamakan dulu sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, baru nanti kita lanjut dengan sholat tarawih 8 rakaat. Inilah beribadah dengan ilmu. Jadi sholat tarawih Bapak Ibu 20 rakaat, 8 rakaat nggak ada apa-apanya dibanding dengan 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu contoh yang pertama, beribadah dengan ilmu. Yang kedua,
Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, sering kita memberikan pengajaran yang kurang baik terhadap anak keturunan kita. Anak-anak kita yang masih balita, yang masih berusia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Apa kesalahan kita, Bapak Ibu? Dengarin. Nah, besok berpuasa ya setengah hari. Ada nggak puasa setengah hari? Kenapa kita sering mengatakan kata-kata ini kepada anak keturunan kita? Kenapa kita tidak balik? Nah, besok berpuasa 1 hari penuh ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau dalam perjalanan nanti pas jam 12 atau setengah 2 atau jam 1 dia nggak kuat, dia tidak sanggup lagi berpuasa, dia batalkan, bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibatalkan kalau dia tidak sanggup berpuasa. Yang penting kita sebagai orang tua sudah mewariskan ilmu yang baik terhadap si anak, bahwa tidak ada puasa setengah hari. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, karena kita begitu cintanya dengan anak kita, kita wariskan ilmu yang tidak baik. Anak kita umur 5 tahun ingin berpuasa. Nah, berpuasa aja nggak apa-apa setengah hari puasanya. Nggak ada puasa setengah hari. Yang ada puasa adalah 1 hari. Karena dia masih balita, dia setengah hari, tidak sanggup, nggak apa-apa, dibatalkan untuk pembelajaran. Yang penting sebagai orang tua, wariskan ilmu yang baik. Itulah beribadah dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan hawa nafsu. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, tidak semua amal ibadah kita umbar di sosial media. Mari kita bijak bersosial media. Tadarus kita Al-Quran, sudah dapat 1 juz foto, bikin status. Alhamdulillah, malam keempat sudah dapat 3 juz. Pamer di sosial media. Kelihatannya bagus Bapak Ibu, tapi tahukah kita, mungkin kita mulia di hadapan manusia, tapi kita hina di sisi Allah. Hati-hati bersosial media, tidak semua amal ibadah kita publis. Alhamdulillah, tadi sholat tarawih ke Masjid Baitur Rahim, imamnya bagus banget. Alhamdulillah, tuntas sampai tarawih. Sampai selesai sholat witir, bangga. Bikin status sosial media. Malam keempat, tarawihnya berjalan dengan lancar. Pesan yang mau dia sampaikan apa? Malam keempat saya sholat tarawih. Nah, itu yang berbahaya. Kelihatannya kita mulia, tapi di hadapan Allah ternyata amal ibadah kita tidak bernilai apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah yang mulia pernah bermimpi. Ini terakhir. Kalau baginda Rasulullah yang bermimpi itu rasa-rasanya benar, fakta. Karena salah satu cara baginda Rasulullah menerima wahyu dari Allah adalah lewat mimpi. Tapi kalau Pak Harahap, Pak penceramah ini bermimpi, itu boleh dikatakan mungkin hanya bohong. Bunga-bunga tidur. Tapi kalau baginda Rasulullah yang bermimpi, itu adalah kenyataan. Apa mimpi baginda Rasulullah? Maaf Bapak Ibu. Suatu hari baginda Rasulullah bermimpi. Beliau mendengarkan suara sendal Bilal bunyi di dalam surga. Tahukah kita siapa itu Bilal? Bilal adalah salah satu tukang adzan baginda Rasulullah. Beliau mu'allam, sebelumnya kafir Quraisy, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dimerdekakan, kemudian diangkat oleh baginda Rasulullah sebagai tukang adzan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 tukang adzan baginda Nabi, tidak ada yang sempurna fisiknya. Tukang adzan yang kedua adalah Ummi Maktum. Ummi Maktum ini orangnya buta. Kalau berangkat sholat berjamaah bersama baginda Rasulullah hanya dipandu dengan sebuah tongkat. Tapi beliau diangkat oleh baginda Nabi sebagai tukang adzan baginda Rasulullah. Nah, Bilal ini orangnya kecil, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Tapi subhanallah, diangkat oleh baginda Rasulullah sebagai tukang adzan. Itu adalah Bilal bin Rabah. Nah, suatu hari baginda Rasulullah mimpi bahwa suara sendal Bilal ini bunyi di dalam surga.
Begitu Rasulullah terbangun, kemudian sholat subuh bersama Bilal. Setelah sholat subuh, baginda Rasulullah manggil Bilal. Ya Bilal, ta'al. Wahai Bilal, kesini dulu. Tadi malam saya mimpi. Saya dengar suara sendalmu bunyi di dalam surga. Apa gerangan amalanmu? Subhanallah. Sampai sekelas baginda Rasulullah tidak tahu amalan rahasia oleh Bilal. Bunyi suara sendal Bilal di dalam surga. Ada satu amalan Bilal yang tidak diketahui oleh baginda Rasulullah, dan Bilal sangat menyimpan rahasia amal ibadahnya itu. Maka baginda Rasulullah pun bertanya, ya Bilal, akhbirni bi'arji amalin amiltahu fil Islam. Bilal, tolong beritahu aku satu amalanmu yang kamu rahasiakan dan kamu optimis dengan amal ibadahmu itu dapat pahala dari Allah. Apa jawaban Bilal? Jawaban Bilal di luar dugaan kita, Bapak Ibu. Yang selama ini kita pandang enteng, kita pandang sepele. Apa itu? Bilal menjawab, ya Rasulullah, inni lam atawaddu sa'atan min lailin wa naharin illa shallaitu bidzalikal wudu'i rak'ataini. Jawaban Bilal, pertanyaan baginda Nabi, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu baik siang maupun malam, kecuali setelah berwudu saya selalu sholat sunnah 2 rakaat. Subhanallah. Berwudu dulu baru bekerja. Ajarkan ilmu ini kepada anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan nanti suara sendal kita bunyi di dalam surga sebagaimana dilakukan. Kiranya demikian tausiah tahu yang dapat kita sampaikan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.